Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan kesehatan agar saya dapat membuat tugas susulan terkait dengan presentasi mengenai fungsi dan kedudukan Pancasila. Nah, saya Adla Cindana dengan NIM 2205-2036 dari kelas konsep dasar PKN sesi 0038 yang diampu oleh dosen Prof. Dr. Isnarmi MPD MA. Baiklah, langsung saja kita membahas mengenai Pancasila. Untuk terkait sejarah perumusan Pancasila dan bagaimana perkembangan Pancasila ini sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya di kelas. Nah, pada saat sekarang ini saya bertugas untuk menjelaskan fungsi dan kedudukan Pancasila itu sendiri. Nah, untuk fungsi dan kedudukan Pancasila itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsi pokok dan yang kedua yaitu fungsi lainnya. Fungsi pokok Pancasila secara yuridis sebagai dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Nah, kemudian fungsi lainnya yaitu pertama sebagai pandangan hidup, yang dimana Pancasila ini dijadikan arahan, dijadikan motivasi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua yaitu sebagai ideologi bangsa, yang dimana Pancasila itu membentuk dua ideologi. Yang pertama ideologi tertutup dan yang kedua ideologi terbuka. Pancasila ini merupakan ideologi terbuka dikarenakan digali dari sifat-sifat asli masyarakat Indonesia sehingga terbentuklah nilai-nilai Pancasila. Nah, yang kemudian yaitu sebagai identitas nasional. Maksudnya seperti apa? Pancasila ini sebagai unsur-unsur pembentuk identitas nasional seperti agama, ras, bahasa, budaya yang sangat beragam di Indonesia sehingga membentuklah sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Nah, yang keempat yaitu sebagai jati diri bangsa, di mana Pancasila dijadikan sebagai ciri khas jati diri bangsa Indonesia yang membedakan Indonesia dengan negara lainnya. Karena bisa dibilang bahwa Pancasila ini hanya berlaku di Indonesia karena sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nah, kemudian yaitu yang kelima, sebagai sumber dari sumber segala hukum. Nah, artinya di sini yaitu Pancasila ini merupakan aturan hukum tertinggi di Indonesia, yang dimana aturan yang lainnya yang ketika dibuat itu tidak boleh bertentangan dari Pancasila. Nah, yang kemudian yaitu sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia ini juga dapat kita lihat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan setumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, dan yang terakhir yaitu sebagai falsafah hidup bangsa, yang dimana Pancasila merupakan konsep dari mengenai menempatkan harkat dan martabat manusia di dalamnya. Nah, mungkin hanya itu saja terkait fungsi dan kedudukan Pancasila yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.